kasih. Hari ini kita akan belajar tentang bab 8 mengenai bumiku. Bumi di sekitar kita, bumi yang kita tempati yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di bumi ini ada siang dan ada juga malam. Nah, ini ada siang dan ada malam. Kalian bisa lihat bahwa kalau siang hari ada matahari terbit, makanya terlihat siang terang benderang. Nah, berbeda dengan malam hari. Kalau malam hari kelihatan gelap karena mataharinya sudah tertutup atau sudah tenggelam di sebelah barat. Sehingga malam hari kadang-kadang hanya terlihat bulan dan bintang. Itu pun kalau awannya cerah. Nah, bagaimanakah terjadinya siang dan malam? Nah, coba kalian lihat, kalau di sekolah itu ada yang namanya globe. Globe itu adalah tiruan bumi yang di dalam globe itu digambarkan beberapa negara, kota, dan lain sebagainya. Nah, mengapa bisa terjadi siang dan malam? Kalian lihat, yang globe itu yang terang berarti dia adalah bagian yang terkena sinar matahari sehingga terang. Nah, di sebagian lagi yang terlihat gelap itu adalah bagian bumi yang tidak menerima cahaya matahari. Mengapa kok bisa begitu? Karena bumi itu berputar, ya, berputar pada porosnya. Nah, kalau poros itu ini sumbunya. Sumbu di sini misalnya ini buminya, nah dia nih berputar pada porosnya. Bukan matahari yang berputar, ya. Yang berputar adalah bumi. Bumi itu mempunyai dua perputaran. Yang pertama, bumi berputar pada porosnya atau pada titik tumpunya yang dinamakan dengan rotasi bumi. Sedangkan ketika bumi itu misalnya di matahari, kemudian ini bumi dan dia mengelilingi matahari. Perputaran bumi yang mengelilingi matahari ini disebut revolusi bumi. Nah, terjadinya siang dan malam itu pengaruh apa? Terjadinya siang dan malam itu pengaruh adanya perputaran bumi pada porosnya, pada titik sumbunya dia berputar. Nah, ketika berputar, misalnya dari arah depan sini ada matahari, ya, dari sini depan ada matahari, misalnya Indonesia ada di sebelah sini. Nah, makanya waktu yang kena sinar matahari itu Indonesia adalah mengalami siang hari. Kemudian dia akan berputar berlawanan dengan jarum jam dari barat ke timur. Nah, kemudian setelah berputar bumi itu, Indonesia berada di sebelah belakang sini, berganti dengan negara lain yang mendapatkan sinar matahari, sehingga Indonesia tadinya yang mendapatkan sinar matahari yang tadinya siang hari kemudian berubah menjadi malam hari. Kenapa? Karena adanya perputaran bumi pada porosnya atau pada sumbunya selama 1 hari 1 malam 24 jam. Nah, makanya terjadi siang dan malam. Apakah mataharinya berputar? Tidak. Matahari itu diam, dia yang dikelilingi. Bumi berputar mengelilingi matahari. Bulan berputar mengelilingi matahari. Dan galaksi-galaksi planet-planet yang lain juga semuanya mengelilingi matahari. Tetapi mengapa kok ada siang ada malam? Itu mataharinya berputar. Tadinya dari timur kemudian dia berputar menuju ke arah barat. Tidak. Sekali lagi bumi yang berputar. Karena bumi yang berputar menyebabkan matahari seolah-olah pindah atau bergerak dari timur ke barat, tenggelam di sebelah barat. Padahal tidak. Siapa yang berputar, yang berpindah atau bergerak? Bumi. Ya, sekali lagi, matahari itu seolah-olah. Makanya akibat dari rotasi bumi yang pertama adalah adanya peristiwa siang dan malam atau pergantian siang dan malam. Kemudian ada pergantian waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur.
Kemudian adanya gerak semu matahari. Yang dimaksud gerak semu matahari itu yang bagaimana? Yaitu tadi, yang kalau kita melihatnya seperti mataharinya itu terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat, padahal itu bukan matahari yang bergerak, melainkan adalah rotasi bumi. Bumi yang berputar pada porosnya. Kamu lihat ada gambar seorang anak yang menyalakan senter, kemudian senter dinyalakan dan diarahkan di globe. Nah, itulah yang kena senter, yang kena senter. Senter kita ibaratkan dengan matahari, kemudian globe kita anggap sebagai bumi. Bagian bumi yang terkena sinar matahari itu mengalami siang hari, sementara yang di belakang yang tidak kena sinar matahari mengalami malam hari. Begitu selanjutnya nanti itu dia berputar sampai suatu ketika dia berada di depan. Nah, setelah kena sinar matahari, maka bagian bumi yang lain juga akan berubah peristiwa siang dan malamnya. Jadi itu ya. Jadi kenapa terjadi siang malam? Karena adanya dampak atau akibat dari bumi yang berputar pada porosnya atau yang disebut dengan rotasi bumi. Akibatnya ada apa? Terjadi siang dan malam, terjadi pergantian waktu dan adanya atau terjadinya gerak semu matahari. Artinya seolah-olah matahari itu bergerak, terbit dari timur, tenggelam ke barat. Padahal bukan matahari yang bergerak, melainkan bumi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita tadi belajar tentang siang dan malam. Nah, di sini kita akan belajar salah satu akibat dari rotasi bumi adalah adanya perbedaan waktu, terutama karena kita negara Indonesia. Yang akan kita bahas adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, ini misalnya ada teks yang berjudul Zona Waktu di Indonesia. Kalian tahu apa ini judulnya? Nah, kamu lihat judulnya adalah Zona Waktu di Indonesia. Cara penulisannya dilihat, zona, Z-nya huruf besar, waktu, W-nya huruf besar, di karena dia adalah kata hubung, di itu tidak boleh pakai huruf besar waktu penulisan judul. Kemudian Indonesia, karena Indonesia itu nama negara, maka harus menggunakan huruf besar I-nya. Dan dalam penulisan judul tidak boleh menggunakan tanda titik di belakangnya. Setelah itu aturannya lagi, ketika kita menuliskan judul, itu harus dituliskan di tengah-tengah ya. Center antara kanan dan kiri itu harus sama ukurannya. Ya, jadi dia berada di tengah ya. Sekali lagi penulisan judul seperti itu. Tidak boleh menggunakan titik. Ketika ada tanda hubung di atau ke atau pada itu tidak boleh menggunakan huruf besar. Coba kita akan lihat bacaannya ini apa ya. Zona waktu Indonesia. Ketika kamu baru membacakan atau melihat judulnya, di situ ada kata kuncinya. Nah, kata kunci itu berupa kata yang diulang-ulang dalam teksnya. Kita belum membaca teksnya saja, ketika kita membaca judulnya, kita akan tahu isinya teks itu apa dengan cara mencari kata kuncinya. Setelah kita mendapatkan kata kunci, kita akan mendapatkan informasi bacaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Ini merupakan teks non-fiksi ya. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi itu teks yang berdasarkan fakta. Fakta itu kenyataan, bukan hayalan ya. Jadi judulnya apa? Zona Waktu di Indonesia. Kata kuncinya kira-kira apa? Zona waktu. Nah, ketika kamu membaca zona waktu itu kata kuncinya, kamu belum membaca saja kamu pasti akan sudah tahu waktu. Nah, apalagi setelah kita membacanya. Kita akan baca zona waktu di Indonesia.
Berdasarkan letak garis bujur, zona waktu di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bujur standar, 105 derajat, 120 derajat, dan 135 derajat. Yang pertama, kita ada 3 ya, ada 3 zona waktu di Indonesia, dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat atau WIB. Nah, di wilayah manakah ya? Wilayah Indonesia yang termasuk waktu Indonesia bagian Barat antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Madura. Kemudian yang kedua, waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA. Daerah manakah itu? Bali, Kalimantan Utara. Nah, tempat kita ya, Kalimantan Utara termasuk waktu Indonesia bagian Tengah. Kalimantan Timur atau Kaltim, Kalimantan Selatan atau Kalsel, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada waktu Indonesia bagian Timur. Waktu Indonesia bagian Timur itu disingkat WIT. Nah, wilayahnya di mana saja? Ya, daerah-daerah yang berada di wilayah timur. Di mana itu? Maluku dan Papua. Jadi setiap daerah waktu itu berurutan memiliki selisih 1 jam dengan waktu lainnya. Misalnya di Jakarta pukul 7. Nah, Jakarta itu kan WIB ya. Maka di Denpasar, Bali yang masuk dalam WITA akan menunjukkan pukul 8. Dan di Manokwari yang merupakan ibu kota Papua menunjukkan pukul 9 karena dia masuk dalam Indonesia Timur. Contohnya, misalnya Ibu Sumarsih orang Jawa. Di Jawa Ibu Sumarsih itu pukul 10. Nah, di sini kalian sudah pukul 11. Nah, nanti di Papua atau di Maluku di sana sudah pukul 12. Demikian seterusnya. Jadi kalian tinggal di mana akan mengetahui daerah tinggal di daerah waktu bagian mana. Baik, sekarang kita akan belajar tentang SBDP. Kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur akan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu banyak, bumi dan seisinya. Kenikmatannya juga bermacam-macam. Salah satu yang harus kita ungkapkan adalah rasa kagum kita akan ciptaan Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan itu bisa melalui lagu. Banyak lagu-lagu yang mengungkapkan rasa syukur, rasa kagum akan ciptaan Tuhan ya. Nah, sebelum kita belajar tentang lagu, kita akan belajar tentang interval nada. Nah, apa yang dimaksud dengan interval nada? Sudah kita pelajari di bab 7. Interval nada adalah jarak satu nada dengan nada yang lain. Interval nada itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama interval harmonis, yang kedua interval melodis. Interval harmonis itu interval yang dimainkan bersama-sama. Kalau interval melodis itu interval yang dimainkan secara berurutan bergantian. Itu interval melodis. Gunanya untuk apa sih interval ini? Untuk mengetahui tangga nada nanti yang akan dipakai itu seperti apa, sehingga dengan adanya kita mengetahui jarak nada satu dengan nada yang lain, maka akan memperindah lagu yang akan kita nyanyikan. Baik, karena kita ini adalah belajar tentang bumiku, bumi itu bagaimana cara untuk merawat bumi, bagaimana caranya untuk menyelamatkan bumi kita. Ada sebuah lagu yang berhubungan dengan bumi yang harus kita selamatkan. Dulu di sekolah kita itu pernah kita berikan mars, lagunya itu mars Adiwiyata. Adiwiyata itu apa? Adiwiyata itu adalah sekolah atau kegiatan yang warganya itu sudah berbudaya lingkungan.
Artinya sudah memahami bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian lingkungan, bumi dan tumbuh-tumbuhan, tanah dan lain sebagainya. Nah, makanya sekolah kita ini saat ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi setelah sebelumnya mendapatkan Adiwiyata tingkat kota. Nah, nanti kita akan berusaha bagaimana caranya agar supaya kita bisa mencapai Adiwiyata tingkat nasional. Nah, ini adalah perlu untuk kita lebih bekerja keras bagaimana caranya agar bisa kita mencapai Adiwiyata nasional, ya dengan caranya ya tetap menjaga kelestarian sekolah, kehijauan sekolah dengan cara tidak membuang sampah pada tempatnya, selalu menjaga tanaman agar senantiasa hidup dengan subur. Ada lagunya ya, ini mungkin sudah ada beberapa yang mengetahui lagunya. Ibu nyanyikan sedikit, nanti Ibu akan kirim di grupnya dengan menggunakan audio ya. Ini sekilas saja, satu kali saja ya. Adiwiyata nafas kita, yuk kawan kita jaga lingkungan bersih dan hijau, tempatku menuntut ilmu. Jangan biarkan lahan kosong, setiap lahan yang gersang. Yuk ayo kita menanam agar udara tidak tercemar. Pohon-pohon menjulang tinggi, tampak indah dan asri. Hijau tamanku, indah kebunku, Adiwiyata berseri. Buanglah sampah pada tempatnya, perilaku bijaksana. Pilah-pilihlah semua sampah jadi barang berharga, jadi barang berharga. Nah, mungkin demikian ya lagunya. Nanti Ibu akan kirim lewat audio saja di grup supaya kalian nanti bisa menyanyikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ambil nilainya untuk ini ya. Jadi ini lagu tentang Marus Adiwiyata ini menggambarkan bagaimana caranya supaya kita itu bisa merawat bumi. Bumi yang sudah diberikan Tuhan dengan gratis kepada kita, kepada manusia, untuk supaya kita bisa pelihara dan kita rawat. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ya materinya. Tadi sudah kita nyanyikan lagu Adiwiyatanya, kita sudah mengetahui interval nadanya, ada harmonis, ada melodis. Nah, ini ada cara melestarikan atau cara melaksanakan kewajiban kita menjaga lingkungan dengan cara apa saja. Nanti silahkan kamu isi ya, ada 1, 2, 3. Apa saja kira-kira ya? Oke. Lanjut, sekarang kita belajar tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN. Di tema 7 juga kita sudah belajar tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN itu adalah perhimpunan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Makanya ada namanya ASEAN atau Perbara, perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini simbolnya ada sudah ya, ada lingkaran dengan backgroundnya berwarna merah dan ada warna kuningnya, itu sejumlah 10. Mengapa kok jumlahnya ada 10?
karena itu adalah simbol bahwa anggota ASEAN itu ada 10 negara. ASEAN member countries, negara-negara anggota ASEAN. ASEAN sendiri itu kepanjangan dari apa? Association Southeast Asian Nation, atau perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara, yang perkumpulannya dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan Perbara. Nah, 10 anggota ya. Bahkan ini. Nih tempat-tempatnya, wilayah-wilayahnya di mana sudah ada. Ya. Oke. Negara mana saja sih? Yang pertama, ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. ASEAN itu berdiri di mana? Di kota Bangkok. Bangkok itu di mana? Bangkok itu adalah ibu kota Thailand. Thailand merupakan salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Berbeda dengan kita, kalau negara Indonesia itu adalah negara yang sudah dijajah oleh Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun, Inggris, Portugal, dan sekutu. Kita pernah dijajah, tapi Thailand tidak. Ya, Thailand merupakan negara satu-satunya di wilayah Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Ya, baik. Kemudian negara yang memprakarsai terbentuknya ASEAN itu negara apa? 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Filipina, 4. Brunei Darussalam, dan 5. Singapura. Ya, ada 5 negara. Kemudian bertambah lagi anggotanya 5 sehingga menjadi 10 negara. Apakah itu? Sudah kita pelajari di tema 7. Jadi 5 negara pemprakarsa ditambah 5 anggota lainnya ya. Ada Indonesia, ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand, ya kan? Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, 5 benar sudah ya. Jadi negara pramparakarsanya ada 5. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Ditambah negara-negara lain yang bergabung, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, kemudian Myanmar. Satu lagi, ya semuanya ada 10. Nah, karakteristik geografisnya itu seperti apa? Nah, negara Malaysia itu karakteristik geografisnya dipisahkan oleh laut. Nah, Laut Tiongkok. Nah, kalau Indonesia juga ada dipisahkan oleh laut, oleh selat-selat ya. Itu namanya karakteristik geografi. Kemudian kehidupan sosial budaya ini berhubungan dengan penduduk. Ya. Misalnya ini penduduk Malaysia terdiri itu atas Melayu, Tionghoa, dan India. Selain penduduk adalah agama, itu termasuk karakteristik geografis. Kemudian tentang bahasa, contoh yang paling gampang aja Indonesia ya. Indonesia tuh karakteristik geografisnya seperti apa? Ya, karakteristik geografisnya yaitu wilayah Indonesia itu berada di selat, misalnya dipisahkan dari selat Malaka itu Jawa dan Sumatera, itu termasuk geografis. Ya, kemudian kehidupan sosial budayanya ya, penduduk Indonesia itu kebanyakan berasal dari suku Melayu. Kemudian agamanya, ada 5 agama di Indonesia, 1 kepercayaan, itu termasuk sosial budaya. Bahkan bahasanya, bermacam-macam bahasa, itu termasuk sosial budaya. Bermacam-macam adat istiadat, itu juga termasuk kehidupan sosial budaya. Kemudian karakteristik ekonomi negara-negara di ASEAN itu berbeda-beda, tetapi pada dasarnya hampir sama. Ya, banyak kesamaan antara negara yang satu dengan yang lain.
Karakteristik ekonomi itu bisa kita lihat dari hasil-hasil pertanian, hasil-hasil pertambangan, hasil-hasil kehutanan, dan lain sebagainya. Itu karakteristik ekonomi. Contoh misalnya Indonesia. Indonesia tuh punya barang tambangnya apa? Minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Begitu pula dengan negara-negara yang lain, silahkan kalian baca sendiri nanti. Di dalam bukunya juga ada. Itu termasuk karakteristik ekonomi merupakan hasil kekayaan alam dalam satu negara. Seperti Indonesia karena disebut negara agraris. Negara agraris itu negara yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah bertani. Jadi ya karakteristik ekonomi yang utama di Indonesia adalah barang hasil pertanian. Misalnya ada padi, ada jagung, kemudian ada kedelai dan lain sebagainya. Tapi ada juga hasil-hasil kehutanan, misalnya kayu, rotan, dan lain sebagainya. Barang tambangnya pun ada, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan negara-negara lain yang berada di kawasan ASEAN. Nah ini lihatlah, ini karakteristik ekonominya. Ada warga yang sedang memetik teh misalnya, ya kan? Mereka semuanya bekerja untuk mencukupi kehidupannya supaya menjadi lebih sejahtera. Kemudian ini di perkotaan. Nah, ini biasanya sepertinya di pelabuhan ya. Ini mereka bongkar pasang muatan. Ini juga termasuk karena mereka juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian barang tambang. Negara-negara ASEAN sudah tadi. Pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitarnya. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Ini juga dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, ya. Demikian juga dengan musim, ya, makanya berbeda-beda. Contohnya begini, ada wilayah atau warga yang tinggal di wilayah pantai misalnya, pasti kegiatan ekonominya akan berbeda dengan warga yang tinggalnya di pedesaan. Mengapa? Karena mereka berbeda kondisi geografisnya. Yang satu di pantai, yang satu pedesaan. Yang jelas yang di pedesaan tidak mungkin dia mencari ikan karena tidak ada ikan di situ. Adanya apa? Tanaman-tanaman padi, jagung. Makanya mereka mata pencahariannya adalah seperti itu. Demikian juga yang di pantai, tidak mungkin di laut bisa ditanam yang namanya padi. Makanya mereka bekerja sebagai nelayan, mencari ikan. Bahkan ada juga yang menanam terumbu karang di laut, ya kan? Itu karena keadaan geografisnya berbeda. Bahkan di daerah pantai ada juga yang bermata pencaharian sebagai petani rumput laut. Misalnya contohnya di Pantai Amal, banyak sekali warga yang berprofesi sebagai petani rumput laut yang ketika panen barang itulah atau rumput laut itulah nanti yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, inilah kondisi geografis sangat berpengaruh kepada potensi ekonomi. Negara-negara lain juga seperti itu. Tapi antara Indonesia dengan negara-negara lain yang berada di Asia Tenggara kadang-kadang ada persamaan hasil buminya, hasil pertaniannya. Karena apa? Karena sama-sama mempunyai musim tropis atau musim panas. Jadi ya, panas, hujannya itu teratur. Tidak seperti di daerah atau negara-negara Eropa yang mempunyai 4 musim, kita hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan atau kemarau dan penghujan. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada diagram Venn namanya.
Diagram Venn itu adalah dua lingkaran yang dibuat beririsan. Artinya apa? Yang satu sebelah yang warna coklat itu untuk negara Brunei Darussalam, yang berwarna biru untuk Thailand, sedangkan yang di tengah, yang irisan kecil itu adalah persamaan dari negara Brunei dan negara Thailand. Contoh misalnya negara Brunei sektor pertaniannya kelapa dan kelapa sawit. Kemudian Thailand pertaniannya ada beras, cengkeh, jagung, tebu, bubian, kayu, besi, kayu jati, sektor pertambangan, timah, tembaga, emas, biji besi, timbal, dan wolfram. Pertanian, karet, pertambangan. Nah, ada kesamaannya pertaniannya di karet, pertambangannya minyak bumi dan gas bumi. Nah, seperti itu ya, misalnya seperti itu. Bisa nanti dilihat di bukunya. Selain itu ada karakteristik politik. Nah, kalau politik ada gambar tentara. TNI, Tentara Nasional Indonesia, bekerja sama dengan negara-negara lain. Kalian lihat situ ada bendera ASEAN. Mereka sedang melaksanakan rapat. Biasanya kalau karakteristik politiknya itu berhubungan dengan keamanan negara dan bangsa. Jadi negara kita itu bekerja sama dengan negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara. Contohnya di Filipina kemarin ada bajak laut. Warga Indonesia ada yang ditahan minta minta tebusan uang. Nah, oleh karena itu Menteri Luar Negeri Indonesia bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri Filipina bekerja sama bagaimana caranya untuk mengusir pembajak-pembajak itu dengan cara menurunkan tentara nasional Indonesia dan tentara-tentara negara Filipina, kemudian mereka bekerja sama dalam rangka untuk mengamankan wilayahnya masing-masing beserta warga yang sedang ditahan oleh pembajak itu. Intinya adalah karakteristik politik di sini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengamankan, membuat situasi aman suatu negara. Ekstradisi, nah itu juga termasuk politik. Kemudian yang lainnya, kerjasama di bidang politik banyak sekali nih. Nah, ya kan? Ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan teroris, bantuan hukum di bidang pidana, kemudian pertemuan Menteri Pertahanan dalam rangka mempromosikan perdamaian dunia, penyelesaian sengketa laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, ada pencucian uang, penyelundupan, nah termasuk narkoba ya, perdagangan senjata yang bebas, bajak laut. Ada kerjasama di bidang hukum, misalnya migrasi, perpindahan, konsuleran, dan lain sebagainya. Baik, anak-anak yang masih semangat mengikuti pelajaran, kita lanjutkan dengan kondisi sosial budaya negara-negara di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Tadi kalau sosial budaya itu bisa kita lihat dari seperti apa penduduknya, bagaimana dengan suku bangsanya, agamanya, kebudayaannya, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, ini contohnya negara Brunei ya. Nah, ada negara Brunei. Brunei Darussalam itu merupakan kerajaan ya, kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan, Kasanah Bolkiah ya. Brunei merupakan negara kecil tapi kaya raya. Mengapa dia kaya raya? Karena dia mempunyai hasil bumi berupa minyak bumi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana keadaan sosial budayanya? Dia didominasi oleh suku bangsa Melayu, sama dengan kita, suku bangsa Melayu. Ada juga bangsa Cina di sana tapi tidak banyak.
ada Dayak juga. Ya, itu sosial budayanya. Baik, anak-anak. Sudah lama juga kita belajar tadi ya, dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan kalian semua nanti bisa memahami ini dengan melihat videonya. Sekalian nanti dicocokkan dengan buku paketnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini semua nanti bisa bermanfaat. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak jelas bisa ditanyakan melalui grup. Jadi Ibu sampaikan selamat belajar. Semoga kita semua diberikan kesehatan selama pandemi ini oleh Tuhan Yang Maha Esa. Harapan Ibu jangan lupa kalian semua patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan agar supaya kita semua beserta keluarga kita tidak tertular COVID-19. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Untuk yang selanjutnya nanti akan Ibu sampaikan lagi pada materi berikutnya. Terima kasih, silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan semuanya nanti dipermudah dalam belajarnya. Terima kasih, selamat siang.